Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baru saja saya membaca sebuah link yang terkait dengan eksistensi atau keberadaan PDSI bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia, yang oleh KKI dinyatakan bahwa PDSI dan IDI adalah setara. Saya kira hal ini sangat normatif sekali, karena tentunya Konsil Kedokteran Indonesia memahami dengan benar bahwa setiap entitas, apakah orang sebagai subjek hukum atau perkumpulan sebagai subjek hukum, badan hukum, tentunya ketika oleh hukum dia diberikan pengakuan, maka tentu mempunyai hak-hak dan kewenangan atau kewajiban-kewajiban yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Nah, ketika badan hukum perkumpulan dokter seluruh Indonesia itu telah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang kedudukannya sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, maka tentunya sangat normatif ketika kita mengatakan bahwa antara PDSI yang mengantongi surat rekomendasi ataupun akta sejenis terkait dengan pengakuan, dan IDI juga mempunyai akta sejenis, maka tentu dalam hal ini kedudukannya adalah sama atau setara menurut hukum. Nah, dengan demikian artinya bahwa suka atau tidak suka, IDI dan PDSI secara hukum itu adalah suatu perkumpulan atau suatu badan hukum yang memiliki kesetaraan di dalam operasionalnya. Nah, cuma yang menjadi pembeda tentunya adalah bahwa ketika undang-undang praktek kedokteran itu belum diubah, maka sangat nampak dengan jelas atau sangat kuat bahwa Ikatan Dokter Indonesia sedikit lebih superior dari Perkumpulan Dokter Indonesia. Bahwa kritik terkait dengan kewenangan IDI yang diduga sebagai monopoli dan lain sebagainya tentu sepenuhnya bukan kesalahan Ikatan Dokter Indonesia, tetapi oleh karena aturan yang memuat hal tersebut yang menjadikan sebagai sebuah kepastian hukum bagi Ikatan Dokter Indonesia untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu sendiri. Nah, sehubungan dengan itu, maka tentu Konsil Kedokteran Indonesia yang mewakili pemerintah, jika memang menganggap itu sebagai setara, ya saya kira itu hal yang wajar. Cuman persoalannya adalah sampai sejauh mana langkah-langkah dari teman-teman yang tergabung dalam Perkumpulan Dokter seluruh Indonesia ini bisa mengeksistensikan hak dan kewenangannya sebagai suatu subjek hukum, badan hukum yang bisa setara dengan seniornya. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah,
masih dituntut untuk upaya kerja keras lagi. Bagaimana supaya hal-hal yang diatur di dalam undang-undang menurut versi Ikatan Dokter Indonesia, kewenangan-kewenangan yang ada pada Ikatan Dokter Indonesia itu bisa dibagi atau dikolaborasikan dengan organisasi yang tergabung dalam Perkumpulan Dokter Indonesia, sehingga hal-hal ini tidak menjadi sebuah hal yang menyebabkan terjadinya kesimpang siuran atau menimbulkan kekosongan hukum. Di satu sisi, misalnya kita menolak tentang IDI memberikan rekomendasi yang diatur oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran, itu harus dirubah, bahwa rekomendasi itu tentunya bukan lagi menjadi kewenangan IDI atau seseorang dapat berpraktek oleh karena mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Itu harus jelas diatur dalam sistem perundang-undangan. Sebab suatu undang-undang atau suatu hukum itu dibuat, setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kita perhatikan, ya, sebagaimana tujuan dari hukum sendiri, yaitu satu adalah memberikan kepastian hukum, kemudian yang kedua adalah memberikan keadilan, dan yang ketiga adalah memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya. Nah, bagaimana teman-teman berkolaborasi? Silahkan. Yang pasti kita adalah sesama profesi dokter Indonesia. Apa dia mau PDSI, apa dia mau Ikatan Dokter Indonesia, mari kita bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih sehat melalui organisasi profesi sebagai dokter-dokter Indonesia. Mau PDSI, mau IDI ataupun organisasi profesi lainnya, nah semuanya itu menjadi kebijakan dan kewenangan pemerintah untuk menetapkan mana yang terbaik. Salam.